Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyasssaran amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Nah, baik, malam hari ini insyaallah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan materi kita pada mata pelajaran bahasa Arab ya. Kita masih membahas kitab Ushul Lugha Al-Arabiyyah. Nah, tentunya ini pondasi awal sebagai acuan awal atau langkah pertama sebelum nanti kita masuk ke nahwu dan juga shorof ya, ke nahwu dan juga shorof. Nah, sementara kita masih di pembelajaran Durusul Lughah terlebih dahulu. Nanti insya Allah kalau sudah selesai ya Durusul Lughah jilid 1 mungkin, atau mungkin cukup, nanti akan kita lanjutkan ke nahwu dan juga shorof. Nah, tadi tunggu sebentar, saya coba buka filenya. Kita itu terakhir sampai di ciri-ciri mu'annas, betul nggak? Siapa namanya? Nida. Iya, mu'annas ma'nawiyun. Mu'annas ma'nawiyun. Mu'annas ma'nawi. Baru nyampe situ. Sepertinya iya Ustaz. Di catatan Anas sepertinya kayak gini. Sampai mu'annas ma'nawiyun. Oh. Ya. Mu'annas lafzi belum? Belum. Nah, Ustaz. Mu'annas lafzi sudah belum? Mu'annas apa Ustaz? Afwan, tidak terdengar. Mu'annas lafzi sudah atau belum? Zi. Belum. 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 Gimana? Udah. Nah, sudah. Mu'annas lafzi sudah. Mu'annas ma'nawi wa lafzi sudah. Sudah. Nah, iya, orang sudah gitu loh. Orang sudah kok. Nah, isim isyarah belum. Belum ya? Isim isyarah belum. Isim isyarah belum. Nah, berarti batasannya habis itu. Baik. Nah, saya ingat saya juga sudah yang mu'annas ma'nawi itu sudah. Layarnya kelihatan belum? Belum. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita pada mata pelajaran bahasa Arab ya. Siapa namanya? Rini. Ya, Rini juga nanti di ini ya. Disediakan buku catatan khusus ya bahasa Arab. Nah, nanti kalau misalnya ketinggalan ikut di ini lihat rekaman ya, lihat rekaman di YouTube ya. YouTube PKBM Sofa itu ada, dilihat rekamannya yang paket B. Intinya yang paket B dilihat rekamannya itu banyak dari situ. Nanti insya Allah mungkin bisa dikirimkan playlistnya ya, atau bisa mampir langsung ke YouTube-nya, itu bisa. Baik, kita lanjutkan pada malam hari ini materi kita pada mata pelajaran bahasa Arab, dan masih membahas materi inti dars yang pertama ya, atau dars awal dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah. Nah, materi selanjutnya adalah isim isyarah. Ismu isyaratin. Ismu isyaratin
atau isim isyarah artinya adalah kata tunjuk ya. Artinya adalah kata tunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia pun kita ada kata tunjuk. Ini, itu ya kan. Nah, ini, itu. Nah, dalam bahasa Arab itu juga sama. Tapi dalam bahasa Arab namanya isim isyarah atau ismu isyaratin. Nah, kata kata tunjuk. Definisinya bagaimana? Isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu baik dalam jarak yang dekat maupun yang jauh. Itu namanya isim isyarah, ya. Isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu ya, baik dalam jarak yang dekat maupun yang jauh. Isim isyarah yang kita pelajari di dars yang pertama adalah hada, ya, digunakan untuk menunjuk isim muzakkar dalam jarak dekat dan tunggal. Dalam jarak dekat dan tunggal, ya. Hada, ya. Kita belajar kemarin di kitab Durusul Lughah. Hada masjidun, hada baitun, hada qalamun. Nah, hada itu artinya ini, ya. Hada itu artinya ini. Ini masjid, ini rumah, ini pena. Nah, seperti itu ya. Poin pentingnya di sini adalah bahwasanya kata hada ini digunakan untuk menunjuk isim yang muzakkar. Kalau muannas tidak boleh menggunakan kata hada, ya, tidak boleh menggunakan kata hada. Kalau muzakkar menggunakan kata hada, dan harus dalam jarak yang dekat dan khusus yang tunggal saja. Khusus yang tunggal saja. Ya, kalau 2 orang, 3 orang maka tidak menggunakan hada. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ada hada qalamun. Ini pena gitu ya. Hada masjidun. Ini masjid. Kemudian ada hada baitun. Ini rumah. Nah, ini muzakkar semua. Qalamun, masjidun, baitun, semuanya muzakkar. Ya, semuanya muzakkar dan mereka dalam jarak yang dekat tentunya. Kemudian mereka semua tunggal. Artinya tunggal bagaimana? Hanya satu pulpen, satu masjid, satu rumah gitu ya. Nah, kemudian contoh lain, hada waladun, hada rojulun, hada syaikhun. Nah, seperti itu. Ini contoh penggunaan kata hada. Nah, silahkan ditulis nida dan juga rini. Ya, nida dan juga rini ditulis. Silahkan. Suara jelas nggak, Nida? Jelas, jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ditulis ya, ditulis. Afan Ustaz, arti dari ada syekhun itu artinya apa ya Ustaz? Arti syekhun. Oh, Afan, ini boleh diterjemahkan ya, yang bawah ya. Nah, baik. Dari sini dulu deh. Hada waladun, ini seorang anak, gitu ya. Hada rojulun, ini seorang laki-laki dewasa, ya. Kemudian hada syekhun, ini seorang seorang tua. Syekh itu artinya orang tua. Ya. Ini orang tua. Nah, seperti itu. Ini orang tua. Afan Ustaz, syukron. Nah, Afan. Kalau sudah selesai bilang ya, Rini dan juga siapa namanya? Nidaul Nah, Husna. Ya Ustadz. udah Ustaz. Rini, bagaimana? Belum Ustadz.
Ya, nulis dulu ya. Selesaikan dulu. Baik. Halas Ustaz. Baik. Nah, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada Ustaz. Baik. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, ya selanjutnya adalah materi intinya adalah ada tuh istifham. Ada tuh istifham. Artinya apa? Kata tanya. Ya. Kata tanya yaitu ya wajar ya kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, namanya juga kata tanya berarti digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contoh atau afan. Kata tanya yang ada dalam dars pertama ini ada 3. Yang pertama ma artinya apa, kemudian ada a artinya apakah, kemudian yang man artinya siapa. Nah, seperti itu. Jadi ada ma, a sama man ya. Bedanya apa yang ma sama a? Yang ma itu untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Itu ma hada, apa ini? Nah, kita itu belum tahu. Ini apa? Ya kita belum tahu. Kita tanya, tanyanya pakai apa? Pakai ma. Karena kita belum tahu. Ya untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Kalau a itu untuk mempertegas atau menghilangkan keraguan. Ya, misalnya hada qalamun, apakah ini pulpen? Nah, itu kita ingin menegaskan saja apa benar ini pulpen seperti itu. Tapi kita sudah melihat bendanya. Ya, bendanya kita sudah lihat, kita sudah tahu, tapi kita hanya ingin penegasan saja agar keraguannya itu hilang. Maka kita menggunakan a gitu ya. Ahada qalamun, apakah ini pulpen? Nah, seperti itu. Ya. Kalau ma itu menanyakan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Ya. Ma hada, ma hadihi. Nah, apa ini? Apa itu? Nah, itu belum diketahui. Nah, kalau man jelas ya. Man itu menanyakan orang. Siapa? Ya, siapa? Baik, silahkan ditulis. Sudah Ustaz. Baik. Ini bagaimana ini? Belum Ustaz. Nah, habis ini tetap ini ya, standby ya. Karena nanti apa namanya? Matematika ya. Nah, nanti matematika sama Ustaz Rahman. Jadi tetap standby, jangan apa namanya? Jangan keluar Zoom. Nah, Sudah Ustaz. baik. Jelas ya, insya Allah sangat mudah sekali. Nah, ada pertanyaan tidak, Rini? Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk satu persatu. Ya, yang pertama adalah ma. Ya. Artinya apa? Gitu ya. Di sini pengertiannya ismu istifhamin li ghairil aqil. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Nah, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya.
Saya ulangi, isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Artinya apa? Artinya selain manusia. Ya. Ma itu khusus digunakan untuk menanyakan selain manusia. Karena manusia itu berakal. Nah, contohnya al-misal ma hada kitabun. Nah, dan ini benar. Ya, kenapa ini benar? Karena kitabun itu adalah benda mati, tidak berakal. Ya, betul? Kitabun artinya buku. Apa ini? Ya, ini buku, gitu ya. Kita sedang menanyakan suatu benda yang kita pegang. Misalnya, apa ini? Ini buku. Nah, berarti jelas penggunaan ma-nya itu betul. Karena digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contoh kedua, ma hada rojulun. Dan ini salah. Kenapa salah? Karena di sini rojul itu artinya adalah laki-laki dewasa. Namanya laki-laki, manusia, ya laki-laki dewasa, berarti berakal. Maka tidak seharusnya menggunakan a, tapi menggunakan man, gitu ya. Man hada, nah itu baru. Hada rojulun. Tapi kalau ma hada, ya apa ini? Ini laki-laki. Salah. Ya, ini salah. Harusnya siapa ini, bukan apa ini. Nah, seperti itu. Silakan ditulis. Sudah Ustaz. Baik. Nah, Afan ya. Sudah Ustaz. Baik. Insya Allah jelas ya. Selanjutnya, jelas ini? Tidak, Salma? Salma lagi. Jelas Salma Ustaz. sudah hadir ya. Nah, jelas. Alhamdulillah. Ya tadi saya bilang apa? Hamzah. Bedanya kalau yang ma tadi isim, kalau yang a ini huruf. Hamzah. Hamzah ya. Hamzah itu istifham wa harfu jawabuhu na'am aula. Hamzah yang digunakan untuk bertanya dan jawabannya adalah ya atau tidak. Ya, jadi kalau misal pertanyaannya dengan a, maka harus diawali dengan na'am atau la, ya atau tidak, seperti itu. Contohnya, ahada sarirun, apakah ini ranjang? Jawabannya, na'am, hada sarirun. Betul, ini ranjang. Ya, jadi diawali dengan na'am di sini ya. Atau misal di sini pertanyaannya, ahada sarirun? Jawabannya, la, hada kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Nah, jadi kalau ada a, maka jawabannya na'am atau la. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan A, maka jawabannya na'am atau la. Ya, di awalnya na'am atau la. Nah, baik, silakan ditulis. Insya Allah malam hari ini kita selesai tas pertama ya. Semoga saja materi inti tas pertama selesai agar kita bisa segera masuk ke ters yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Akan diselesaikan dulu.
Sudah Ustaz. Nah, Rini gimana? Sudah Ustaz. Nah, Rini. Oh ya, Rini. Ah, ini kebetulan ya Rini nih. Kepastiannya gimana nih Rini ya? Nah, sambil pelajaran deh. Nanti apa namanya? Kalau misal ini segera di ini ya, karena data ini harus diproses ya untuk Rini ya. Nah, Ya Ustaz. nanti ya setelah pelajaran ya. Nah, selesai kan insya Allah jam 9. Man. Nah, yang terakhir ini man nih. Tadi kan udah ma, a, nah terakhir ini man. Man artinya siapa? Ismu istifhamin lil aqil. Isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Jadi maksudnya adalah khusus untuk manusia. Nah, jadi man khusus untuk menanyakan manusia. Selain manusia tidak menggunakan man. Nah, al-misal contohnya man hada, siapa ini? Hada tabibun, ini dokter gitu ya. Maka ini betul. Kenapa betul? Karena tabib ini adalah manusia dan manusia berakal ya. Man hada, siapa ini? Hada kitabun. Ya, ini adalah buku. Maka ini salah. Ya, ini salah. Tentunya salah. Kenapa? Karena kitab itu sesuatu yang tidak berakal ya. Buku itu tidak berakal. Nah, jadi harusnya man itu khusus digunakan menanyakan manusia. Ya, manusia. Gampangnya seperti itu. Ya, sesuatu yang berakal. Silakan ditulis, selesaikan dulu ya. Sudah Ustaz. Baik, nunggu Rini. Nunggu Rini. Nah, oh ya sambil ini ya sambil saya nah Sudah. tayyib sambil saya tegasin juga ya. Jadi kalau misal ada tugas-tugas dari Ustadz atau dari Ustadzah, maka silahkan dikerjakan ya. Silahkan kerjakan. Nah, baik itu Ustadz Rahman misalnya atau Ustadzah Rahman misalnya ya, itu silahkan dikerjakan ataupun saya itu juga dikerjakan ya. Nah, jadi segera dikerjakan agar apa? Agar itu bisa menjadi bahan acuan nilai harian. Nah, jadi tugas-tugas itu nanti masuk ke nilai harian. Ya, jadi ada nilai harian, ada nilai kehadiran, ada UTS dan ada UAS ya. Dan UTS insya Allah di pekan atau di bulan depan. Baik. Wah, selesai. Alhamdulillah. Baik. Kita sudah selesai materi inti dars yang pertama, Kitab Durusulullah Al-Arabiyah. Apakah ada pertanyaan dari materi inti ini? Mulai dari apa namanya? Jenis-jenis harokat ya. Kita mulai dari harokat, kemudian jenis-jenis kata, sampai mudzakkar muannas gitu kan. Mudzakkar muannas ya, kemudian jenis-jenis muannas gitu kan. Jenis-jenis muannas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ada tuh istifham. Nah, dari hal-hal itu apakah ada pertanyaan? Tidak mungkin yang saya tanya mungkin lebih lengkap. Ada pertanyaan tidak?
Tidak ada Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, nanti insya Allah ini nanti saya bagikan di ini ya, di grup ya, insya Allah materi intinya agar yang mungkin belum sempat data tahu apa nanti bisa mencatat ulang ya, bisa mencatat ulang materi yang ketinggalan. Nah, kita lanjutkan kalau begitu ya, karena kita sudah selesai dars yang pertama. Oh ya, ini sampai jam berapa kalau boleh tahu? Kok saya lupa. Tunggu sebentar. Oh, sampai 20.20. Ya, tinggal 4 menit ya. Tinggal 20.20. Pendek sekali ya. Betul ini, sampai 20.20. Kita buka sedikit saja, nggak apa-apa. Dars yang pertama. Ya, kemarin kita sudah selesai dars yang pertama. Kita ingin ngambil sedikit ya, ngepasi dars yang kedua. Ngepasi dars yang kedua. Nah, kalau yang paket C sudah sampai dars ketiga. Ya, paket C sudah sampai dars yang ketiga. Nah, ini antum yang masih apa namanya di dars yang kedua. Baik, layarnya udah ganti belum? Ini kamar kecil, ya nggak apa-apa. Baik, silahkan tidak. Nah, baik. Ad-darsu as-sani dzalika. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Baik, nah. Ad-darsu as-sani, pelajaran yang kedua. Ya, ad-darsu itu pelajaran seperti yang kita sudah lewat sebelumnya. Ad-darsu as-sani, pelajaran kedua. Dzalika, itu gitu ya. Madzalika, apa itu? Nah, dzalika najmun, itu bintang. Nah, kemudian ada hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Ya, ini masjid dan itu rumah. Nah, kemudian hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Nah, azalika kalbun, apakah itu anjing? Jawabannya la. Zalika kitun, tidak, itu adalah kucing. Nah, mazalika, apa itu? Zalika sarirun, itu adalah ranjang. Nah, silakan Rini dibaca dari awal, kemudian diterjemahkan satu persatu. Nanti kalau tidak bisa bilang. Ya, silakan. Afwan Ustaz, suara Ustaz kecil. Suara saya kecil. Iya Ustaz. Dibaca, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La darasa. Oh, belum tahu. Belum tahu Saya Ustaz. Suaranya tadi kecil, Ustaz tidak dengar. baik-baik, saya ulangi. Sekarang gimana? Karena Ustaz dari tadi keras kok, terdengar sampai kamar kecil. Di HP Oh, anak, di HP dia kayaknya. oh, tayyib. Nah. Berarti jelas ya? Jelas apa enggak? Kok tadi Rini Jelas. bilang kecil suaranya. Mungkin Nah, di baik. HP-nya Ustaz. Di HP anak juga keras. Oh, tayyib. Nah, saya ulangi. Ad-darsu as-sani. Ini dibacanya ad-darsu as-sani. Nah, silakan diulangi Rini. Ad-darsu nasani. Ad-darsu as-sani. Ulangi. Ad-darsu asani. Nah, sekali lagi. Ad-darsu as-sani. Ad-darsu asani. Mumtaz. Zalika. Ulangi. Dalika. Za. Pakai za. Zalika. Dalika. Nah, mumtaz. Dibaca yang di bawahnya. Baca dulu aja ya. Nah,
Karena Rini mungkin nanti Rini tadi ketinggalan kurang jelas. Madzalika, ikuti. Madzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Nah, kemudian hadza masjidun. Hadza masjidun. Wadzalika baitun. Wadzalika baitun. Nah, wadzalika baitun. Wadzalika baitun. Mumtaz. Hadza hisanun. Wadzalika himarun. Ulangi. Hadza hisarun. Hisonun. Nah, Wadzalika himarun. nah, ulangi lagi. Sekali lagi. Hadza hisarun. Hisonun. Mm-mm. Hadza hisonun. Wadzalika himarun. Mumtaz. Terus adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalika kitun. Nah, madzaka Ma dzalika. dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Mumtaz. Nah, Nida, ayo kalau Nida sambil menerjemahkan, nanti kalau yang nggak tahu, tanya ya, Nida ya. Halo, Nida, masih sama saya, Nida? Masih Nah, sudah selesai. baik. Nida dibaca dari Adar Sulsani sampai yang Dalika Sarirun sambil diterjemahkan. Nanti kalau nggak tahu tanya. Rini bisa sambil nyatat ya, Rini ya. Iya, Ustaz. Nah, artinya nggak tahu dicatat. Ayo, silakan Nida. Ad-Darsus Tsani. Mumtaz. Pelajaran kedua. Terus? Zalika itu. Mazalika apa itu? Zalika najmun itu bintang. Hadza masjidun wa zalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Mumtaz. Terus? Hadza hisanun wa zalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Mumtaz. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, zalika pitun. Bukan, itu kucing. Mumtaz. Terus? Ma zalika, apa itu? Zalika sarirun. Itu ranjang. Nah, Mumtaz. Rini, coba Rini. Apa namanya? Tadi Ad-Darsu Asani, ya. Ad-Darsu Sani artinya apa tadi, Rini? Pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Zalika artinya? Tahu nggak? Halo? Iya, Ustaz. Halo? Kenapa? Iya. Zalika artinya? Kurang tahu, Ustaz. Oh, kurang tahu. Nah, zalika artinya itu. Ya, ditulis dulu di buku. Zalika artinya itu. Nah, ditulis dulu. Zalika artinya itu. Nah, sudah? Zalika sama dengan itu. Nah, sama dengan terus itu. Nah, tulis. Sudah? Kelas, Ustaz. Nah, sekarang mazalika berarti artinya apa? Apa itu? Nah, mumtaz. Zalika najmun. Nah, ini najmun ini gambar apa? Bintang. Nah, artinya berarti? Dalika itu bintang.
Mumtaz, pintar. Terus, hadza masjidun. Hadza artinya apa? Itu. Hadza artinya ini. Oh, ini. Kalau yang zalika itu, tapi kalau hadza artinya ini. Ini. Nah, jadi artinya apa? Ini. Ini masjid. Mumtaz. Wa, ya kalau ketemu wa itu artinya dan. Wa artinya dan. Wa zalika baitun. Nah, baitun ini gambar apa? Ini baitun Rumah. namanya. Nah, mumtaz. Jadi artinya apa? Dan itu rumah. Nah, coba diulangi dari sini sampai sini artinya apa? Itu masjid. Ini masjid. Ini masjid. Maafkan Ustaz. Nggak apa-apa, santai saja. Ini masjid. Ulangi. Ini masjid. Dan itu rumah. Mumtaz. Terus yang ini. Hada hisonun. Nah ini hison. Apa ini hison? Kuda. Kuda. Kalau himar artinya keledai. Himar keledai. Coba diartikan. Itu kuda. Hada artinya ini. Ini. Kalau zalika baru artinya itu. Nah, ulangi. Ini kuda. Dan itu keledai. Mumtaz. Terus, azalika kalbun. A, tadi A, apa tadi A artinya? Barusan nyatat di isim istifham. Ada tuh istifham. Ada ma, ada A, ada man. Nah, A artinya hamzah. Artinya apa? Apakah Nah, apakah? Terus, kalbun artinya anjing. Ini kalbun. Jadi artinya apa? Dari sini sampai tanda tanya ini. apakah itu anjing? Nah, Mumtaz. Jawabannya la. Ya. Tidak. Dzalika kitun. Nah, kitun ini kitun. Apa kitun ini? Kucing. Mumtaz. Jadi artinya apa? Bu. Tidak, itu kucing. Mumtaz. Coba ulangi dari awal. Apakah itu anjing? Mm-mm. Tidak, itu kucing. Mumtaz. Terakhir. Madzalika. Artinya? Apa itu? Dzalika sarirun. Sarir artinya ranjang. Sarirun artinya ranjang. Jadi Itu artinya apa? ranjang. Itu ranjang. Mumtaz. Alhamdulillah. Jelas ya? Baik, insya Allah kita teruskan pelajaran bahasa Arabnya di pertemuan selanjutnya. Ya, dan untuk hari ini banyak-banyak membaca ya. Nanti insya Allah ada tugas ini. Karena hari ini membacanya masih belum ini. Jadi nanti akan ada latihan baca untuk hari ini dan juga yang lain. Ya, nanti ada tugas baca ya. Nah, biar bacanya lebih lancar. Nah, baik. Insya Allah kita cukupkan bahasa Arabnya pada malam hari ini sampai sini ya. Dars kedua ya di halaman yang ke-12 ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita masuk di halaman 13. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak, Tidak Ustaz. ada Ustaz. Baik, tetap di sini ya, karena nanti habis ini ada Ustazah Rahma ngajar matematika. Ya, tetap di sini ya, jangan keluar Zoom-nya, tetap di sini. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Nah, wa iyyakum.